Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ayo kita kembali membahas pembahasan kita tentang persiapan CPNS tahun 2021, yaitu di part 45 ini ya teman-teman. Kita akan membahas tentang soal-soal yang selalu keluar di CPNS tahun-tahun sebelumnya dan sesuai juga dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021, yaitu adalah pembahasan tentang tes intelijensi umum ya, yaitu tentang bagaimana trik mengerjakan soal tentang berpapasan dan susul menyusul, dan ini selalu keluar ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan ini ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke part 45. Jadi sudah part 1 sampai 44, teman-teman bisa cek di video sebelumnya atau bisa dicek di playlist. Jadi seperti ini adalah video-video sebelumnya ya teman-teman, silahkan cek dulu. Jadi sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke pembahasan di part 45, saya sarankan teman-teman melihat dulu part 38 yang sebelah ini ya. Part 38 ini ada kaitannya dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Dan ketika nanti sudah paham ini ya di part 38, teman-teman baru ke sini di part 45 supaya nanti bisa lebih mudah untuk memahami apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang trik mengerjakan soal berpapasan dan susul menyusul. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, jadi masih ingatkah ya teman-teman tentang ini? Jadi silahkan dicek dulu di part 38 teman-teman. Judulnya adalah Trik Tiyu CPNS tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi di sini kemarin kita membuat sebuah segitiga supaya mudah untuk diingat. Jadi J itu selalu di atas, JKW. Kemarin kita menamakannya dengan rumus Jokowi gitu ya. Rumus Jokowi gitu ya. Jadi JKW. J selalu di atas, kemudian K, kemudian W ini setara. Artinya teman-teman, jadi J yang dimaksud di sini adalah jarak, kemudian W ini waktu, K kecepatan. Oke, nah di sini kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau mencari J maka kita bisa menuliskan K dikalikan W ya. Karena kalau kita mencari J itu kan di atas. K dan W itu sejajar ya teman-teman, sama-sama di bawah. Maka tandanya adalah kali. Jadi J sama dengan K kali W, kecepatan kali waktu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau mencari K, ya, kalau kita mau mencari K, maka kita bisa membagi J itu dengan W ya. Karena J di atas, W di bawah, maka kita bisa menulisnya seperti ini juga. J di atas, W di bawah. Jadi K sama dengan J dibagi W. Ingat ya, K itu kecepatan, J itu jarak, W itu waktu. Oke, kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mau mencari W, itu juga mudah ya. Karena J-nya di atas, K-nya di bawah, maka W bisa kita tulis W sama dengan J dibagi K. Jadi waktu itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah teman-teman, di video kali ini nanti tentang berpapasan dan juga susul menyusul, kita hanya akan menggunakan satu rumus ini teman-teman. Karena soal seperti itu kaitannya adalah dengan waktu ya. Jadi yang penting nanti kita menggunakan rumus ini. Diingat ya. Jadi W sama dengan J dibagi dengan K. W itu waktu, kemudian J itu jarak, dan K itu adalah kecepatan. Dan yang sering keluar ya, itu waktu itu satuannya adalah jam, kemudian jarak nanti adalah kilometer, kemudian kecepatan nanti adalah kilometer per jam. Oke, ini dulu ya teman-teman. Jadi diingat segitiga JKW, mencari waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah, kita akan lanjutkan. Kalau belum teman-teman, silahkan cek di part 38 terlebih dahulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan inti kita pada video kali ini, yaitu adalah rumus berpapasan dan susul menyusul ya. Jadi di sini saya coba menyampaikan bagaimana teman-teman supaya mudah untuk memahami rumus yang akan kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah rumus berpapasan
dengan waktu berangkat yang sama. Jadi nanti ada 3 ya teman-teman. Jadi nanti ada rumus berpapasan, waktu berangkat berbeda, dan juga rumus susul menyusul ya. Jadi ini yang pertama dulu. Ini adalah rumus berpapasan ya. Berpapasan tapi waktu berangkatnya sama ya. Waktu berangkatnya sama. Nanti saya ilustrasikan ya teman-teman. Ya, jadi untuk mengerjakan soal ini kita butuh rumus ini saja. Ya, ini W ini saya tulis seperti ini karena pasti kita akan mencari W. Jadi tidak usah dipikirkan, pasti kita akan mencari W ya. Dan di sini adalah jarak total ya. Jarak total dibagi dengan kecepatan total ya. Kecepatan total itu ya berarti K1 ditambah K2 ya. Kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nanti teman-teman akan melihat soalnya seperti apa. Kalau J total ini ya jarak biasanya itu ya, jarak yang ditempuh itu. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, itu rumus berpapasan waktunya berbeda ya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi waktunya sama, artinya waktu berangkatnya. Jadi yang namanya berpapasan itu kan terjadi antara 2 orang ya, antara 2 orang. Nah, ketika berangkatnya waktunya sama, kita pakai rumus yang ini, J total dibagi K total gitu aja. Nah, kalau berpapasan waktunya berbeda, kita cukup menggunakan J total dikurangi J selisih dibagi dengan K total. Ya, bedanya hanya yang di sini dikurangi dengan J selisih. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, jadi W sama dengan J total dikurangi J selisih dibagi K total. Ya, jadi kalau yang di sini berangkatnya sama waktunya, kalau di sini berangkatnya berbeda ya. Nah, J selisih itu nanti kita akan mencari dari yang berangkat duluan ya, teman-teman. Jadi J nanti kita gunakan J selisih, nanti kita akan gunakan J itu kan K kali W ya, JKW ya teman-teman, JKW. Ya, nanti kita gunakan rumus ini. Kalau K total itu sama teman-teman, K1 ditambah K2. Oke, ya, jadi kita hanya butuh 2 rumus ini untuk mencari rumus berpapasan ya. Silakan diingat dulu teman-teman. Untuk yang berangkatnya sama itu W sama dengan J total dibagi K total. Untuk rumus berpapasan W-nya sama dengan J total dikurangi J selisih dibagi K total. Oke, silahkan dihafal dulu, di stop dulu videonya ya. Hanya butuh berapa ya? Mungkin 30 detik, silahkan, pasti cepat ingatnya teman-teman. Jadi diingat dulu untuk waktu yang sama dan waktu berangkat yang berbeda. Oke, kalau sudah saya berikan juga rumus yang ketiga yaitu rumus susul menyusul. Ini juga mudah teman-teman ya. Jadi kalau rumus susul menyusul itu kita hanya menggunakan J selisih dibagi dengan K selisih. Oke ya, J selisih dibagi dengan K selisih. Oke. Jadi untuk waktu berangkat yang sama berpapasan itu J total dibagi K total. Rumus berpapasan waktu berangkat berbeda J total dikurangi J selisih dibagi K total. Rumus menyusul J selisih dibagi K selisih. Semuanya ketiga-tiganya sama-sama mencari W. Oke teman-teman, silahkan diingat, di pause dulu videonya. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, kalau sudah sekarang kita akan masuk ke pembahasan lebih dalam lagi. Oke ya, ingat rumusnya ya. Diingat tempatnya juga, kiri, kanan, bawah. Oke. Oke, kalau sudah di sini mungkin saya hapus dulu untuk coretannya biar teman-teman bisa screenshot. Oke. Oke, sudah bersih teman-teman. Silakan kalau mau screenshot rumusnya. Oke, kalau sudah sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman saya berikan ilustrasi ya. Untuk yang pertama tadi ingat ya, rumus berpapasan untuk waktu yang sama itu J total dibagi dengan K total. Ya, J total dibagi dengan K total itu ilustrasinya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi berangkatnya sama. Jadi ini mobil yang pertama. Ini gambarnya mobil, jadi tidak harus mobil, bisa sepeda, sepeda motor, bis, kereta dan lain sebagainya. Ya, jadi ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Mereka berangkatnya bersamaan teman-teman. Jadi misal yang pertama ini ya, misalkan A, ini B. Yang A ini berangkat pada pukul 10, yang B juga berangkatnya pada pukul 10. Nanti biasanya di soal itu sudah diketahui. Nah, di sini tempat berpapasannya. Ya, ketika berpapasan mereka membutuhkan waktu berapa, seperti itu. Itu yang ditanyakan, oke.
Seperti itu. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, rumus berpapasan waktu yang berbeda. Rumusnya ingat ya, J total dikurangi J selisih dibagi dengan K total ya. Nah, kalau sudah, maka di sini saya berikan ilustrasinya. Ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ini transportasi A, ini transportasi B. Ya, seperti ini. Ya, jadi berangkatnya berbeda teman-teman. Misalnya yang A ini berangkat pada pukul 10, yang B berangkat pada pukul setengah 10 misalnya ya. Jadi berangkatnya berbeda. Nanti kita gunakan rumus yang ini ya, J total dikurangi J selisih dibagi K total. Oke, kemudian ilustrasi yang ketiga itu adalah rumus menyusul ya. Rumus menyusul itu W sama dengan J selisih dibagi K selisih. Oke, mudah ya kalau yang menyusul itu susul menyusul itu rumusnya selisih-selisih semuanya. Oke, mudah diingat dan di sini ilustrasinya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang namanya susul menyusul itu pasti yang pertama juga sudah berangkat duluan ya. Misalnya yang A sudah berangkat duluan pukul 9 misalnya. Kemudian yang B berangkat pukul 10 ya. Mereka karena kecepatannya lebih banyak yang B, maka nanti mereka akan yang B akan menyusul A ya. Di sini tempatnya di sini adalah tempat menyusulnya pada pukul berapa seperti itu. Oke, ini ilustrasinya ya teman-teman. Jadi diingat ketiga rumus ini saja teman-teman sudah bisa menyelesaikan soal-soal tentang berpapasan dan rumus menyusul. Oke, sekarang teman-teman kita akan masuk ke soalnya. Apakah teman-teman sudah siap? Oke, diingat ya tiga rumus itu. Kalau sudah kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama sekarang kita baca dulu ya. Ya, Dedi menaiki sepeda dari rumahnya ke rumah temannya yang bernama Aldi dengan jarak tempuh 10 km. Nah, dari arah yang berlawanan, Aldi juga menaiki sepedanya menuju rumah Dedi. Ya, kecepatan Dedi dan Aldi berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pada pukul 9, maka mereka akan berpapasan pada pukul A pukul 9 lebih 10, B pukul 9 lebih 20, C pukul 9 lebih 30, D pukul 9 lebih 40, atau E pukul 9 lebih 50. Oke teman-teman, kita pakai rumus 1, 2 atau yang ketiga. Ya, di sini yang ditanyakan adalah berpapasan ya teman-teman. Ya, berpapasan dan sama-sama berangkat pada pukul 9. Artinya mereka berpapasan ya. Sini saya orek-orek ya. Mereka berpapasan dengan waktu yang sama, waktu berangkat yang sama. Maka kita pakai rumus yang pertama. Yuk, ingat rumus yang pertama apa tadi? Rumus yang pertama itu adalah W sama dengan J total dibagi dengan K total. Oke, kita cukup ingat rumusnya saja teman-teman. Kita ingat rumusnya, kita akan bisa mengerjakan. Oke, sekarang yang diketahui apa saja kita tuliskan di sini ya. Jadi yang diketahui adalah jarak tempuhnya ya. Jadi yang diketahui saya tulis di sini. Jaraknya adalah 10 km. Oke. Nah, dari arah berlawanan, Aldi juga menaiki sepedanya menuju rumah Dedi. Kecepatan Dedi dan Aldi berturut-turut. Kecepatan Dedi, saya tulis KD gini ya supaya mudah. Itu adalah 18 km per jam. Ya, kemudian kecepatan Aldi itu sama dengan 12 km per jam. Nah, keduanya berangkat pada pukul 9 ya. Pukul 9 berangkatnya. Oke, yang ditanyakan adalah mereka akan berpapasan pada pukul berapa. Oke, teman-teman, sekarang kita tinggal masukkan saja angka-angka yang diketahui itu ke sini ya. Ya, jadi untuk waktunya itu sama dengan J total. J total ini ya 10 km ini ya teman-teman. Bukan 10 ditambah 10 bukan ya. Jadi yang dimaksud J total itu ya J biasa itu ya. Jadi 10 km itu dibagi dengan ini K total. K total tadi berapa? K1 ditambah K2 ya. Artinya KD ditambah KA. Kecepatan total ya dijumlah saja. Berarti 18 ditambah 12 hasilnya adalah 30. Maka di sini K totalnya itu adalah 30 ya. Ini karena waktu maka satuannya adalah jam. Ya, jadi jawabannya adalah 10 per 30 jam ya. Nolnya bisa kita hilangkan.
Jadi kita dapatkan 1/3 jam. Oke, karena sepertiga jam, maka kita jadikan menit saja ya teman-teman. Kalau dijadikan menit tinggal kita kalikan 60 saja. Jadi 60 menit. 60 dibagi 3 kita dapatkan 20 ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah 20 menit. Jadi mereka akan berpapasan setelah 20 menit. Artinya mereka akan berpapasan itu pada pukul 09 ditambah 20 menit. Hasilnya adalah 09.20. Ya, jadi mereka akan berpapasan itu pada pukul 09.20. Oke teman-teman, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B. Ya, seperti itu ya teman-teman, mudah ya. Oke, jadi diingat saja rumusnya, nanti teman-teman akan bisa menjawabnya. Jadi kuncinya teman-teman tahu rumusnya, dan selain itu teman-teman juga harus tuliskan yang diketahui apa saja. Tidak usah dituliskan semuanya kata-katanya, tuliskan saja simbol-simbolnya ya. Misalkan atau di awang langsung juga bisa ya teman-teman. Jadi ini 10 ya. 10 ya udah 10. Ini saya kasih warna ya. Jadi ini saya menjelaskan mungkin agak lama karena saya menjelaskan ya. Teman-teman langsung bisa. Jadi ini 10 artinya ini jaraknya. Nah, kemudian kecepatan mereka itu adalah kecepatan total. Yang akan kita gunakan itu adalah kecepatan totalnya ya. Maka kalau kecepatan totalnya, maka tidak usah ditulis juga tidak apa-apa besok kalau mau mengerjakan soal CPNS-nya ya. Jadi tinggal istilahnya apa ya? Langsung dijumlahkan saja. Ini kan berarti kecepatan total ya. Kecepatan totalnya jumlahkan langsung 30 ya udah. Berarti 10 dibagi 30 sepertiga jam. Sepertiga jam itu sama dengan 20 menit. Nah, berarti pukul 9 ditambah 20, 9.20. Oke, mudah ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk soal nomor 1 teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan untuk soal nomor 2. Sekarang kita baca dulu soalnya ya. Jarak rumah Arman dan rumah Danu 180 km. Arman berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu pada pukul 10 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ya, pada pukul 10.30 ya, Danu berkendara menuju rumah Arman dengan kecepatan 60 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? A pukul 11, B pukul 11.30, C pukul 12, D pukul 12.30, E pukul 13. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau mau menjawab silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Oke, nanti juga ada latihan soalnya teman-teman. Tenang saja, sudah saya sediakan nanti di akhir video. Oke teman-teman, sekarang kita kerjakan untuk soal nomor 2 ini ya. Nah di sini itu yang ditanyakan adalah berpapasan, dan tentu saja ternyata mereka berangkat dari waktu yang berbeda ya. Arman itu berangkat pada pukul 10, sedangkan Danu itu berangkat pada pukul 10.30. Artinya berpapasan dengan waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda. Oke, bisa membedakan ya. Jadi waktu yang sama berangkat dan waktu yang berbeda berangkat. Artinya di sini kita akan menggunakan rumus yang kedua. Ingat rumus yang kedua apa tadi? Ya, C total dikurangi dengan C selisih ya, kemudian dibagi dengan K total. Oke, kita pakai rumus ini saja. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya tulis yang diketahui teman-teman. Di sini saya mungkin menjelaskan ya, jadi agak lama. Teman-teman bisa langsung juga boleh. Jarak rumah Arman dan Danu, berarti jaraknya saya tulis 180 km. Oke, kemudian yang diketahui lagi apa? Arman itu berkendara pada pukul 10 ya. Pada pukul 10 mereka berangkatnya, Arman berangkat pada pukul 10 ya. Nah kecepatan Arman ya, kecepatannya karena Arman ya saya tulis KA itu adalah 80 km per jam. Nah kemudian untuk Danu itu berangkat pada pukul 10.30 ya, dengan kecepatan Danu saya tulis di sini adalah 60 km per
jam. Oke, ya mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Oke. Nah, J total ya sudah diketahui, J total itu yang ini, yang 180 km. K total ya tinggal K-nya dijumlahkan saja ya. K total itu berarti saya tulis di bawah ya. K total berarti 80 ditambah 60 ya, berarti 140. Nah, sekarang mencari J selisih teman-teman ya. J selisih ini saya tuliskan di sini dengan warna yang berbeda supaya teman-teman mudah untuk memahaminya. Jadi yang dimaksud dengan J selisih itu teman-teman, itu adalah jarak yang sudah ditempuh orang yang pertama berangkat ya. Jadi Arman itu kan berangkat pada pukul 10, sedangkan Danu itu berangkat pada 10.30. Maka otomatis sebelum Danu berangkat itu kan Arman sudah menempuh jarak ya berapa kilometer kan gitu. Maka itu dinamakan sebagai selisih teman-teman. Maka di sini J selisih itu dihitung dari orang yang berangkat duluan. Ya, berangkat duluan. Artinya nanti kita pakai ini ya, Arman, karena Arman berangkat duluan. Jadi J selisih teman-teman, J selisih itu bisa dicari, itu sama dengan J itu apa? KW, K kali W. Karena yang pertama berangkatnya Arman, maka kita pakai K-nya Arman. Jadi di sini 80 dikalikan W ya. J KW, waktunya berapa? Ya, waktunya selisihnya berapa ini selisihnya? Ya, karena J selisih yang namanya selisih ya udah waktunya adalah 30 menit ya. 30 menit itu berapa jam? Setengah jam ya, setengah jam. Maka di sini tinggal 180 dikalikan dengan setengah. 80 kali setengah kita dapatkan 40. Oke ya, J selisih sudah diketahui. Sekarang kita tinggal mengerjakannya saja ya teman-teman. Nah, J total itu 180 tadi ya. Kemudian dikurangi J selisih. J selisihnya kita dapatkan 40. Kemudian dibagi dengan K total. K totalnya sudah kita hitung yaitu 140. 180 dikurangi 40 itu 140 juga, dibagi dengan 140 berarti sama dengan 1 jam ya, karena yang ditanyakan selalu waktu ya teman-teman. Ya maka mereka akan berpapasan itu setelah waktunya 1 jam. Maka pada pukul berapa ya? Nah, kalau menentukan pada pukul berapa kita hitung dari waktu yang paling lama. Jadi dari pukul 10.30 ditambah 1 jam ya, sama dengan pukul 11.30 ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Oke ya, di sini kata kuncinya ya teman-teman. Jadi kalau mau mencari J selisih, maka perhatikanlah orang yang berangkat duluan ya. J selisih, perhatikan orang yang berangkat duluan. Yang berangkat duluan ya. Jadi kalau mencari J selisih, perhatikan orang yang berangkat duluan. Kalau mencari waktu berpapasannya ya, maka di sini kan kita pilih yang 10.30 ya. Jadi pilih waktu yang terakhir ya. Waktu yang terakhir, bukan pukul 10 ya, tapi pukul 10.30 ditambah 1 jam. Oke ya, bisa dipahami. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Ya, jadi ada 2 bus yang akan sama-sama menuju kota Bandung. Sebut saja bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B juga berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus A berangkat pukul 13.00 dan bus B berangkat pada pukul 15.30, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul, ya kita lihat pilihan jawabannya. Yang A pukul 00.30, yang B pukul 1, yang C pukul 1.30, yang D pukul 2, dan yang E pukul 2.30. Oke teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah susul menyusul, maka kita cukup menggunakan rumus apa tadi teman-teman? W sama dengan J selisih, kemudian dibagi dengan K selisih.
Ingat ya, W itu waktu, J itu jarak, K itu kecepatan. Oke, kita hanya cukup menggunakan ini. Dan tentu saja kita akan menuliskan apa saja yang diketahui. Oke teman-teman, kita tulis yang diketahui ya. Jadi bus A berangkat dari terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60. Maka kita tuliskan kecepatan bus A, KA, sama dengan 60. Nah kemudian bus B kita tulis kecepatan bus B itu adalah 75. Nah bus A itu berangkat pada pukul 13.00, sedangkan bus B itu berangkat pada pukul 15.30. Oke, selisihnya lumayan lama ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencari J selisih dulu ya teman-teman. Kalau kita mau mencari J selisih, kita hitung dulu selisih waktunya ini berapa. Jadi 15.30 dikurangi dengan 13.00, maka kita bisa kurangkan. Jadi ini 02.30 ya, 2,5 jam ya teman-teman. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi selisih keberangkatan bus A dan bus B itu adalah 2,5 jam. Nah kemudian kita bisa mencari J selisih ya. Tadi mencarinya bagaimana? Kita kalau mau mencari J selisih, kita cari kecepatan bis yang berangkat duluan. Bis A dan B yang berangkat duluan yang mana? Yang A ya. Oke, yang A berangkat pukul 1, maka di sini yang kita pakai juga kecepatan dari bus A ya. Kita masukkan ke sini. Ya, J itu sama dengan K dikali W. Ya, maka kita pakai KA. Nah, K itu adalah 60 ya, teman-teman. Sedangkan W itu waktu selisih tadi itu adalah 2,5 jam. Maka kita akan mendapatkan 60 dikalikan 2,5 itu adalah 150 km. Karena yang ditanyakan adalah jarak. Ya, jadi ingat sekali lagi ya, teman-teman. Jadi di sini kita tidak mencari selisih kecepatannya. Jadi tidak mencari selisih kecepatannya ya, itu tidak ya. Maka kita menggunakan kecepatan dari orang yang berangkat duluan ya. Seperti soal tadi ya, gunakan kecepatan orang yang berangkat duluan. Oke, maka kita sudah mendapatkan J selisihnya. Sekarang kita tinggal masukkan saja kok teman-teman rumusnya. Jadi W sama dengan J selisih itu 150 km ya teman-teman. Dibagi dengan K selisih ya. K selisih kecepatannya. Nah, ini baru K selisih kita masukkan ke sini. Kalau tadi mau mencari J selisih, kita tidak perlu mencari K selisih ya. Tadi selisihnya berapa? Kalau kecepatannya ini baru kita gunakan di sini. Saya ganti warna supaya teman-teman tidak bingung ya. Nah, ini namanya K selisih. K selisih itu itu kita gunakan di sini. 75 kurangi 60 sama dengan 15. Ya, jadi kita gunakan di sini ya, teman-teman. Kita tidak menggunakan K selisih di sini, tidak menggunakan di sini. Oke, maka di sini kita dapatkan 150 dibagi 15. Ya, maka kita dapatkan, kita coret saja. Kita dapatkan 10 jam. Oke, gitu aja ya, langsung cepat, langsung kita mendapatkan hasilnya. Ya, jadi mereka bus B dapat menyusul bus A itu setelah mereka berjalan 10 jam. Ya, 10 jam kalau dimulai dari waktu 15.30, maka ditambah 10 jam, maka kita akan mendapatkan 25.30 ya teman-teman. Kita dapatkan 25.30 dan ini lebih dari 24 jam. Maka kita kurangkan saja 25.30 dikurangi 24.00, 24 jam ya. Kita dapatkan 01.30. Oke teman-teman. Maka di sini mereka akan susul menyusul pada pukul 01.30 dini hari ya. Ini dini hari ya teman-teman. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, soal nomor 3. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Setelah ini masih ada latihan. Oke, latihan soalnya ini ada 3 latihan soal. Ini teman-teman silahkan dikerjakan dengan 3 rumus tadi saja, tidak usah membuka buku ya. Silahkan dikerjakan tanpa pilihan ganda ya, ini supaya teman-teman bisa mudah untuk mengerjakannya, supaya lebih mahir ya nanti.
Oke, silakan dikerjakan kemudian dijawab di kolom komentar jawabannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share video ini. Dan juga jangan lupa teman-teman yang belum menyaksikan video-video dari Lesson Education, silakan cek di video sebelumnya. Ada banyak sekali video-video bermanfaat yang bisa teman-teman pelajari. Jangan lupa share ke grup-grup WhatsApp dan yang lainnya supaya bisa lebih bermanfaat lagi channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.